Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyaksikan materi variable costing dan full costing. Sebelumnya perkenalkan, saya Karin Maulana dengan NIM 2302015081 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Sarbila dengan NIM 23020015032. Di sini kita akan membahas yang pertama itu ada full costing versus variable costing. Yang kedua itu ada kelebihan dan kekurangan variable costing. Yang ketiga itu ada bentuk laporan laba rugi variabel dan full costing. Dan yang terakhir ada menganalisis perbedaan laba antara variabel dan full costing. Nah, variable costing adalah metode perhitungan biaya variable costing. Ini termasuk perhitungan biaya tradisional. Meskipun ada embel-embel tradisionalnya, tapi ada perhitungan biaya. Ini masih digunakan sampai sekarang. Alasannya karena metode tradisional lebih simpel dan mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar akuntansi. Full costing dan variable costing ini bedanya terletak pada penggunaan laporan keuangan. Variable costing yang digunakan untuk laporan internal atau manajemen saja, sedangkan full costing digunakan untuk laporan eksternal. Jadi laporan laba rugi yang sudah dipelajari itu perhitungan ini dengan menggunakan full costing. Perbedaan sesuainya dengan namanya variable cost. Nah, di sini variable costing. Variable costing ini hanya membebankan biaya produksi yang bersifat variabel ke produk apa aja. Biaya produksi yang udah dipelajari pada minggu lalu itu ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dari ketiga biaya itu, jika dia bersifat variabel, maka akan dibebankan secara langsung ke produk. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah mengikuti perubahan kuantitas sampai batas relevan tertentu. Bedanya dengan full costing ini membebankan semua biaya produksi ke produk termasuk yang bersifat tetap. Biasanya dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya overhead, sehingga di full costing diperhitungkan semua biaya untuk dibebankan ke produk, mulai dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan the variable costing yang dibebankan ke produk hanya sampai biaya overhead variabel. Di variable costing, biaya overhead tetapnya dikaitkan dengan penyediaan kapasitas, sehingga tidak ada korelasi dengan aktivitas produk penyediaan kapasitas. Jadi biaya overhead tetap itu tetap muncul meskipun perusahaan tidak menghasilkan produk. Sedangkan pada full costing, biaya overhead tetap diperlakukan sebagai produk cost atau biaya produk. Karena di akuntansi keuangan, semua cost yang berhubungan untuk memproduksi barang baik secara langsung maupun langsung disebut dengan produk cost. Klasifikasikan biaya produk dan biaya produk untuk masing-masing periode perhitungan. Biaya variable costing termasuk biaya produk adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan yang termasuk biaya prodi adalah biaya overhead tetap, iklan, dan biaya administrasi. Sedangkan untuk full costing yang termasuk biaya produk adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Dan yang termasuk biaya periode adalah biaya iklan dan biaya administrasi. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan variable costing. Kelebihannya adalah membantu manajer untuk membuat perencanaan laba. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, tidak bisa digunakan untuk pelaporan eksternal karena tidak mengikuti standar akuntansi, sehingga perusahaan tidak bisa menggunakannya untuk pelaporan pajak. Dan yang kedua, tidak mudah untuk mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya kita akan bahas laporan laba rugi untuk kedua metode perhitungan biaya tersebut. Berikut ini adalah format laporan laba rugi full costing. Format ini sudah yang kamu temui di laporan laba rugi. Penjualan dikurangi HPP diperoleh laba kotor dikurangi dengan biaya operasional yang diperoleh dari laba bersih. Sedangkan format untuk laporan laba rugi variable costing, perbedaannya adalah di biaya variabel margin kontribusi
dan biaya tetap. Jadi di variabel costing penjualan dikurangi dengan biaya variabel adalah margin kontribusi, dan margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap adalah laba bersih. Lalu apa sih margin kontribusi itu? Ya kurang lebih sama dengan laba kotor, tapi pengurangannya adalah biaya variabel bukan HPP. Untuk mempermudah memahaminya, kita akan membahas soal, jadi silakan untuk dicatat atau dipahami terlebih dahulu. Kemudian ini adalah perintah soalnya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu unit cost, teman-teman tinggal menjumlahkan saja biaya variabel per unit untuk menghitung unit cost di variabel costing, sehingga diperolehlah unit costnya 200.000 yang diperoleh dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan untuk menghitung full costing, kita juga harus menghitung full costing, kita juga harus menghitung beberapa biaya overhead tetap. Yang per unit caranya adalah 250 yang diperoleh dari biaya variabel overhead tetap dibagi dengan unit yang diproduksi, yaitu sebesar Rp10.000, sehingga diperolehlah biaya overhead tetap per unitnya Rp25.000, sehingga kita tinggal ditambahkan saja biaya bahan baku, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap, sehingga diperoleh unit cost untuk full costingnya sebesar 225. Lalu kita akan bahas soal yang kedua. Yang diminta adalah laporan laba rugi variabel costing dan full costing. Kita bahas yang variabel costing terlebih dahulu. Untuk penjualan 8.000 dikali dengan 300 sehingga diperoleh 2.400.000 untuk biaya variabel terdiri dari HPP variabel dan biaya penjualan dan administrasi HPP variabel yang diperoleh dari unit yang terjual dikali dengan unit cost yang akan dihitung tadi, yaitu sebesar 8.000 dikali 200 sehingga diperoleh Rp1.600.000. Sedangkan biaya penjualan dan administrasinya 8.000 dikali 10 yaitu 80.000 sehingga diperolehlah margin kontribusinya Rp720.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya tetap, biaya penjualan dan administrasi. Biaya overhead dan tetap adalah 250 dan biaya penjualan serta biaya administrasinya sebesar 100.000. Kemudian kita bahas laporan laba rugi full costing. Untuk penjualan 8.000 dikali dengan 300 sehingga diperoleh 2.400.000. HPP-nya adalah 8.000 dikali dengan unit cost-nya, yaitu 8.000 dikali 225 sehingga diperoleh sebesar 1.800.000. Diperoleh laba kotornya 600.000, kemudian dikurangi dengan biaya penjualan dan administrasi biayanya. Penjualan dan administrasi yang diketahui soal yang berupa biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabelnya diperoleh 80.000 dari 8.000 dikali dan biaya tetapnya sebesar 100.000 sehingga diperolehlah biaya laba bersihnya sebesar 420. Lalu, apa penyebab laba bersihnya bisa beda-beda? Secara matematika, kita bisa menyimpulkan bahwa selisih laba bersih dari kedua metode itu adalah 50.000. Kenapa ya? Dari unit cost-nya aja udah beda. Terus kan tadi variabel biaya tetapnya nggak dibebankan ke produk, sedangkan di full costing dibebankan ke produk. Nah, ini alasan untuk full costing, dan ada dua jenis biaya yang ditetapkan, yaitu biaya overhead tetap dan dibebankan ke persediaan akhir. Akan dibebankan ke periode berikutnya, yaitu sebesar selisih antara duit yang diproduksi dengan unit yang dijual, yaitu 10.000 dikurangi dengan 8.000 rupiah dikali dengan 25 atau sebesar selisih unit cost. Sedangkan biaya iklan dan administrasi yang bersifat tetap dibebankan sebagai biaya periode yang sebesar unit yang mau dijual dikali dengan unit cost, yaitu 8.000 menjadi 200.000. Sedangkan untuk variabel costing, semua biaya overhead tetap dibebankan sebagai period cost. Kebetulan mengetahui soal bahwa biaya overhead tetapnya 250, sedangkan yang menyebabkan selisih 50.000 di kedua perhitungan laba rugi tersebut. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Di sini unit yang diproduksi lebih sedikit
dan yang produksi lebih kecil dari unit yang terjual, dan semua informasi biayanya sama. Dan ini adalah contoh yang ketiga. Unit diproduksi sama dengan unit yang dijual. Misalnya sama-sama 10.000 unit, kira-kira beginilah ilustrasi perbedaan ketiga soal tadi. Lengkap dari informasi dari persediaan awal. Persediaan akhir yang bisa kita logikakan secara matematis, dan ini adalah perbandingan laporan laba rugi variabel. Untuk contoh 1 adalah 370.000, untuk contoh kedua 730, dan untuk contoh ketiga adalah 550. Sedangkan untuk laporan laba rugi full costing, contoh satunya adalah 420, dan contoh keduanya sebesar 680.000, dan contoh ketiga labanya 550. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk contoh satu laba variabel costing lebih kecil daripada laba full costing, untuk contoh laba variabel costing lebih besar daripada full costing, dan untuk contoh 3 labanya sama. Kenapa bisa kayak gitu? Ayo kita analisis bersama-sama. Perbedaan ini adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan laba bersih. Untuk contoh satu produksi besar dari penjualan, maka laba bersih full costing dan juga akan lebih besar daripada variabel costing. Jadi kita sudah buktikan. Untuk contoh kedua produksi kecil dari penjualan, maka laba bersih full costingnya juga lebih kecil dari variabel costing. Tadi juga sudah kita buktikan. Dan untuk contoh ketiga produksi sama dengan penjualan, maka labanya juga sama ketika hubungan itu adalah pakemnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan hubungannya tadi, berarti jawaban yang kita isi itu salah. Mengetahui selisihnya, cukup gunakan rumus laba bersih full costing dikurang dengan laba bersih variabel costing sama dengan biaya overhead tetap dikali dengan selisih unit yang diproduksi dan unit yang terjual, sehingga dari ketiga hubungan di atas, maka manajer berhak untuk mengekspektasikan yang pertama, jika penjualan meningkat dari satu periode ke periode lainnya dan semua biaya, maka akan tetap labanya seharusnya meningkat. Dan yang kedua, jika penjualan menurun dari satu periode ke periode lainnya dan semua biaya tetap sama, maka labanya seharusnya menurun. Dan yang ketiga, jika penjualan tetap dari satu periode ke periode lainnya, maka semua biaya tetap sama, maka labanya seharusnya sama. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.